mungkin kita menjelaskan secara urut seperti tadi. Tapi kalau home sharing kita sebaiknya urut seperti tadi. Jadi kalimatnya tertata, ya kemudian kita seperti memutar kaset ulang. Jadi itulah yang kita, makanya makin lama makin canggih gitu. Makin lama makin kelihatan pinter kita. Baru cuma pinternya cuma itu doang. Tapi sudah cukup membuat kita menjadi multi jutawan. Nah ini bagaimana kalau kemudian kita ketemu satu orang saja, bagaimana cara kita untuk masuk. Yang perlu diperhatikan adalah teman-teman sekalian perhatikan, ya. Sukses menjual Anda 80% ditentukan sukses tidaknya komunikasi pembuka. Komunikasi pertama, ini kita harus bisa membangun kepercayaan ya terhadap orang itu. Ini ada jurus pembuka, Pak Bu, ya. Yang pertama adalah ketika bertemu dengan orang, pandang matanya. Gitu. Tapi ini perhatikan ya, karena terus kemudian ada tulus ada jabat tangan, ini maksudnya dengan muhrim ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Begitu. Jadi yang pertama adalah pandang matanya, senyum dengan tulus, begitu ya. Kemudian jabat tangan yang erat, jabat tangan yang erat. Jangan cuma begini, jempolnya nggak dikasih. Yang paling kesel tuh kalau ada orang salaman begini, jempolnya nggak dikasih. Cuma begini jadi tempelin gitu. Pelit amat kasih jempol. Begitu kan? Kalau boleh goyang dikit. Begitu kan? Kemudian kalimat pembuka, Assalamualaikum. Sudah gabung belum? HNI ya gitu ya. Oke, baik. Coba simulasikan. Ayo. Sederhana, tapi penting. Ada yang kasih tahu. Tangannya. Berikan senyum yang terindah. Tatap matanya. Ya kan? Berikan senyuman yang terindah. Capat tangannya. Kemudian kasih kalimat pembuka. Assalamualaikum. Apa kabar? Senyum yang bagus. Senyum yang bagus itu kanan kiri sama. Ya. Jangan lebar sebelah. Kayak kambing gitu namanya. Gitu. Coba. Assalamualaikum. Jangan. Seperti gitu kan. Bisa ya? Bisa. Pelajarannya cuma gitu doang. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini perhatikan ya. Jadi ketemu dengan orang yang belum dikenal juga begitu. Ya, apalagi udah dikenal, kemudian kita ingin mensiarkan itu harus begitu ya. Assalamualaikum, gitu. Jadi wajah kita berbinar-binar. Memang ada kesan dari sesuatu yang sangat penting, yang sangat indah, yang sangat menarik, mau kita transfer ke dia. Ya, ini saya ceritakan itu tetangga saya, udah lama saya titip ya. Kapan nih kesempatan waktu? Nah, habis sholat subuh, habis taklim, dia duduk, saya datengin. Begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Saya punya produk yang sangat bagus. Apa tuh Pak Rudi? Apa itu Pak Rudi? Closing. Hanya dengan 10 hari dia gabung tanggal 20, itu selama 10 hari dia bisa meng-closing 20 orang. Begitu. Begitu. Kuncinya begini, ya kita harus betul-betul berbinar-binar pada kita. Gitu ya. Ini walaupun Mbak yang baju kuning ini, ya pakai niqab kayak begini, ini kelihatan dia nangis sama isinya kelihatan. Gitu kan, karena matanya yang berbicara. Begitu ya. Ini kebetulan contohnya juga kayak begini, begitu ya. Oke, baik. Ini perspektif insidental ya, tidak kita rencanakan, tiba-tiba kita ketemu. Maka yang pertama adalah ini ada orang sama-sama nunggu bus, sama-sama nunggu kendaraan, sama-sama nunggu keberangkatan pesawat gitu kan. Gimana nih caranya ngomong dengan orang sebelah? Iya kan? Maka kita bisa nanya dengan iseng, Pak. Tanya jam berapa ya sekarang ya? Itu kalau dia bawa jam kayak gini, dia pasti langsung begitu, gitu ya. Gak usah khawatir nanti jawabannya mengecewakan kita. Jam berapa Pak? Kan di Androidmu ada. Dia gak akan secerdas itu Pak. Enggak, gitu kan. Karena dia punya jam, terus sudah kelihatan jamnya. Pak, jam berapa Pak? Oh iya, jam 16.20. Oh, Bapak mau kemana? Gitu kan. Kalau Bapak mau kemana? Gitu kan. Terus kemudian arahkan pembicaraannya. Bapak mau kemana? Ke Bengkulu. Oh, Bengkulu Pak. Pasar Panjang. Oh, sana Pak. Bagus banget. Bapak ke mana Pak? Ke Lahat.
saya juga punya teman di Lahat Pak. Gitu kan. Bapak mau kemana? Saya mau ke Padang. Saya juga suka makan nasi Padang. Gitu udah nyambung gitu. Berarti bukan orang lain ini yang ada di sekitar kita, yang ada di samping kita gitu kan. Ini konkret kesamaan. Coba. Bapak nanti pilpres milih siapa Pak? Saya tanya yang bikin perbedaan. Tanya yang sama aja begitu kan. Begitu. Kemudian ini ya, perkenalkan diri Pak. Perkenalkan diri. Pokoknya jangan terlalu lama, harus segera menuju tema. Gesit, gemar silaturahim produktif. Nanya cukup Bapak mau kemana, begitu kan? Kongluen, kemudian dia ditanya, Bapak aktivitasnya di mana? Harus segera sebutkan saya bisnis produk halal. Begitu. Dia akan nanya produk halalnya apa. Begitu dia nanya produk halalnya apa, maka keluarkan KTP-nya. Mas Joko, tolong bagikan KTP saya. Kok KTP? Kartu nama maksudnya. Nah, ini ada contoh kartu nama ya, sangat bagus. Ini saya desain sendiri. Anda boleh nyetak sendiri silakan. Ya, mau jiplak silakan. Ya, tapi kalau mau pesan ke saya, ini harganya 50.000 ya. Isinya 100. Nanti Anda bisa lihat orang menerima kartu nama kita pasti akan terasa terbangun. Ya, karena kartu namanya cukup cantik lah, cukup bagus ya. Nah, ini kalau ditanya produknya apa, kita bisa bercerita nih Pak Bu. Ya, di belakangnya ada gambar produknya. Jadi silakan kalau ada yang mau nanti mengorder kartu nama ini 50.000, silakan nanti bayar dan paling lambat datanya saya terima hari Rabu. Saya tidak menerima data tulisan tangan. Nanti kalau saya salin ada yang salah, nanti kami yang disalahkan. Ya, jadi harus kirim, ini ada nomor handphone saya. Nanti kirim WA aja ke saya. Oke ya, kalau kemudian kita lakukan penguatan, begitu ya. Kemudian misalnya begini, Pak, pasal gigi mah sama aja. Anda harus bisa memperkuat apa kelebihan pasal gigi kita. Ya, Anda bisa memperkuat pasal gigi kita kalau ada ikut KHT. Dapatkan ilmunya dulu, ilmu tentang herbal. Begitu. Nanti dia bilang, alah Pak, herbal mah banyak bohongnya Pak. Herbal mah ngomongnya kayak begitu. Herbal mah saya udah gak percaya lagi. Begitu. Kita sampaikan, lakukan penguatan. Bagaimana kita nggak percaya dengan apa herbal yang dikonsumsi Rasulullah Pak? Rasulullah mengkonsumsi habatus sauda, Rasulullah mengkonsumsi susu kambing. Bagaimana mungkin kita tidak percaya dengan herbal Pak? Kalau Allah aja sampai bersumpah di dalam Al-Quran, wattini, begitu. Tapi jangan begini-begini. Marah nanti dia. Ini kalau ada kemudian dia keberatan, jawab. Makanya insya Allah kalau teman-teman udah ikut KHT, nanti pemahamannya akan menjadi lebih luas ya, bagaimana kemudian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah kemudian segera lakukan closing dan kemudian KTP ya untuk membuat kartu anggota kita. Baik, halo Pak, Bu. Ketika kita ingin menawarkan sesuatu kepada pembeli, halo, kira-kira nih otak kita sebagai penjual sama nggak dengan isi otak orang yang bakalan membeli? Sama atau tidak? Lain, nggak nyambung. Kita ngomongin PGH Pak, kita mau ngomongin deterjen, maka gambaran tentang pasta gigi, tentang deterjen antara otak penjual dan otak pembeli ini tidak akan sama. Ya, maka disinilah kemudian bagaimana kemampuan kita untuk melakukan sebuah persepsi keyakinan bahwa gambaran tentang produk kita ini antara otak kita dengan otak dia menjadi sama. Ketika kemudian otak dia dan otak kita sama, berbicara tentang efek manfaat dari produk yang kita tawarkan, apakah pelatihan, KHT ataupun produk, maka inilah terjadinya proses transaksi itu. Ya, jadi selama teman-teman sekalian tidak mampu menyamakan persepsi di otak calon pembeli dengan otak kita, dia tidak akan pernah closing, Pak. Ya, makanya kita perlu ya, orang yang akan bergabung dengan kita, orang yang akan membeli produk kita, pasti akan bertanya, ini manfaatnya apa? Betul atau tidak? Nah, emosi manfaat inilah yang kemudian akan menentukan seseorang itu akan membeli produk kita, akan closing apa tidak bergabung dengan kita.
Makanya bicara tentang emosi manfaat, teman-teman harus memahami bahwa ya latar belakang seseorang itu berbeda-beda. Ya minimal teman-teman harus memahami 6 emosi manfaat. Masuk ke seseorang ini tidak bisa sama dengan masuk dengan orang yang lain. Ya seperti itu. Nih misalnya nih, untuk tingkatan tokoh, untuk tingkatan orang kaya, untuk tingkatan orang yang terkenal, maka kita masuknya ke kontribusi. Ya ke kontribusi. Dia tidak butuh bisnis kita, dia tidak butuh dengan produk kita, tapi bagaimana kemudian membuat dia bergabung dengan kita dan berjuang dengan kita, maka yang kita sampaikan adalah tentang kontribusi. Pak Nusiranto itu meng-closing seorang ulama besar yang namanya Ustadz Iman Santoso. Dia ahli fikih, ya dia ahli fikih kontemporer, itu tulisannya banyak dibuat di majalah di mana-mana. Anaknya sekolah di pesantren beliau, Ustadz Iman Santoso itu. 3 tahun Pak Bu, di prospek nggak berhasil, namanya ulama besar, punya pesantren, mudir gitu ya, kemudian beliau pakar fikih kontemporer. Tiba-tiba dia bergabung dan tiba-tiba semangatnya luar biasa. Saya tanya Pak Nusiranto, apa yang disampaikan dengan Ustadz Iman Santoso? Ternyata yang disampaikan adalah, besok saya sampaikan di KHT. Ini sayang banget ilmunya soalnya ini ya. Kalau saya sampaikan sekarang, besok pada nggak datang kan? Aduh, sampaikan nggak ya? Itu ya, belum menyampaikan. Ustadz Iman, kita bersama dengan HMI bukan cuma jualan herbal Ustadz. Betul. Selain ini saya sudah bergabung juga karena banyak herbal di tempat yang lain. Tapi Ustadz, bersama HMI kita punya ide besar. Kita punya ide besar. Ya, kita memproduksi sendiri, kita mendistribusikan sendiri, dan kita ingin menguasai pasar halal yang ada di Indonesia. Hari ini herbal yang menguasai bukan muslim. Hari ini distributor herbal pemiliknya bukan muslim. Saatnya Ustaz, bersama hari ini kita punya ide besar. Kita akan memproduksi sendiri, kita ingin mendistribusikan sendiri, dan kita akan menguasai pasar halal mulai dari Indonesia. Tepuk tangan bagi kita semua. Begitu. Ya, jadi cari begitu. Ini ada kakek-kakek, begitu kan? Udah tua, duduknya sudah nyandar ke belakang, posisinya udah sedangkan, ya kan? Intinya kakek ini udah bertamat lah, kurang lebih begitu ya. Duduknya di kursi goyang. Sama tanya, ya kakek yang begitu prospek nggak untuk kita closing? Halo, prospek kalau tidak? Prospek banget, prospek banget. Kakek, ini ada masalah besar di umat Islam. Hijrah produk. Ini umat Islam dikepung dengan produk yang gak jelas kalau ada tauhidnya. Dikepung dengan produk-produk yang bukan milik kita. Ini kalau kakek ngumpulin anak-anak dan cucu-cucu, mereka bergabung, ini amal jariah kakek yang akan dibawa mati. Gitu kan? Kakek ini gak menang matinya. Segera akhirnya kakek itu kumpulin anak-anaknya, cucu-cucunya. Namanya udah kakek cucunya udah lebih dari 30 orang anak cucu dan menantunya kan? Akhirnya dia sambil ikut juga ya. Anak-anak cucu ini bagus banget ya. Kalian semuanya kalau taat ya, berbakti sama saya, tolong semuanya gabung di hari ini. Halo. Gabung apa tidak? Jangan kami itu kakek yang tidak bau tanah ya, begitu gak prospek. Ya, Masya Allah ya. Nah, makanya nih kan, nih. Beda dengan kemudian nanti ngomong dengan kakek ngomong pertumbuhan. Nih kan, nanti kalau kakek minum extrafood, nanti kakek jadi lebih cerdas, lebih lincah. Ya kan masalah. Kakek jadi bilang nanti lebih cerdas, lebih lincah, lebih nurut. Ya, itu kakek. Nah, kapan kita ngomong pertumbuhan? Nah, ini ketika ketemu dengan ibu-ibu kayak begini bersama dengan anaknya begitu. Ya, anaknya lagi tumbuh, masa pertumbuhan. Pokoknya ilmunya dikasih lah itu untuk meyakinkan orang. Pak, Bu, ini teman-teman kalau baca buku KHT modul 7 yang namanya pernapasan tuh,
Ada punya anak umur 1 sampai 9 tahun gak dikasih gamat emas, betul-betul menyesal sama itu. Jadi yang namanya paru-paru Pak Bu, itu berkembang usianya di usia 1 sampai 9 tahun. Setelah itu paru-paru tidak pernah berkembang lagi dan dia hanya menyempurnakan yang sudah ada. Jadi kesehatan paru-paru seseorang itu ditentukan di 9 tahun pertama Pak Bu. Sementara ada baca di buku karate, ada 9 macam penyakit paru-paru, dari alergi, sinusitis, bronkitis, emfisema, saluran pernapasan, banyak kok, sampai banyak saya nggak bisa nyebutin semuanya. Begitu kan? Itu tergantung dari dua tergantung. Itu tergantung ya dari usia 9 tahun pertama kehidupannya. Makanya kalau anak-anak kemudian usia 9 tahun itu tidak dikasih dengan gamat emas, nyesel nanti. Begitu kan? Ini kita bicara tentang pertumbuhan Pak. Ketemu apa namanya ibu-ibu kayak begitu. Begitu kan? Apalagi ketemu mahasiswa begitu. Yang dia lagi punya mimpi menjadi orang sukses. Apalagi ketemu dengan pengantin baru yang ekonominya belum stabil. Ini adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan organ. Begitu. Jadi cara ngomongnya beda. Jangan sampai ngomong dengan pengantin muda, ini umur Anda tinggal hitungan detik, ya nggak masuk. Ya begitu. Oke, baik. Keragaman. Ini keragaman. Pak, tahu nggak? Yang saya closing itu adalah kapten kapal Pak. Gitu. Dari Palembang ke Cilacap. Anda bayangkan ya, untuk orang-orang yang punya pekerjaan yang monoton. Pagi jam 7 sudah pakai seragam, upacara, hormat bendera. Begitu kan? Pulang jam 4 sore, jam setengah 5, jam 2 baru sampai rumah. Begitu bertahun-tahun Pak, 10 tahun, 20 tahun, mereka jenuh banget. Ketika kemudian mereka kita tawari ya dengan sebuah aktivitas baru dan itu memang sangat bagus, itu insya Allah ya ini sangat responnya akan sangat positif. Ini untuk orang-orang yang pekerjaannya monoton. Saya nggak bilang karyawan apa ya, pokoknya kurang lebih begitulah. Jam 7 sudah di kantor, jam setengah 5 baru keluar kantor, dan begitu bertahun-tahun begitu. Kepastian, ibu. Kita kalau ketemu dengan orang yang Islamnya baik sedikit aja, pemahaman agamanya bagus sedikit saja, ini masuk ya dari konsep produk kita yang halalan thayyibah. Gitu. Ya, orang yang biasa mimpin majelis zikir, orang yang biasa menjadi imam sholat, begitu ya. Kemudian kita ceritakan tentang bagaimana pasta gigi mereka, bagaimana obat-obatan mereka. Ya, ini sangat tersentuh mereka untuk kemudian nanti bergabung dan mendukung syiar kita. Ya, kepastian ya. Itu ini untuk orang-orang yang memang produk halal itu masih sangat penting untuk kehidupannya. Kemudian punya arti ketika kemudian lebih sehat, begitu ya. Punya arti ketika kemudian punya uang lebih banyak, sehingga kita menjadi orang yang bisa membantu keluarga besar kita maupun membantu dakwah kita. Ya, punya arti seorang suami di hadapan istrinya. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, ada orang yang nanya bapak-bapak gitu, pertanyaannya sederhana gitu, Pak, ini kalau kopi sevel dan terus on dikonsumsi jangka panjang, ada efek sampingnya atau tidak? Sudah pernah dengar ceritanya ya? Udah gak usah diceritain lagi ya? Belum ya? Belum. Emang kenapa Pak? Gitu kan? Selagi saya kerja Pak, capek, kalau pulang langsung tidur gitu. Tapi semenjak minum kopi sevel dan terus on Pak, saya pulang kerja masih nyari istri sampai jam 9 malam pun masih oke, sampai jam 10 malam pun masih oke gitu. Itu ada efek sampingnya enggak Pak? Kalau sih enggak ada efek sampingnya Pak, adanya efek ke depan. Kita jadi punya arti ya, punya arti. Sampai kerja begitu ya. Kita jadi punya arti ketika kemudian kita punya penghasilan yang baik untuk keluarga kita ya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara Allah ya hanya untuk mencari penghasilan, akhirnya kita bekerja bertahun-tahun seumur hidup kita. Itu pulangnya 6 bulan sekali, setahun sekali Pak. Kasihan itu anak-anak kita. Betul atau tidak? Coba mulai rubah mulai hari ini, ambil peluang hari ini. Siapa tahu keputusan hari ini ya ini akan merubah hidup kita dalam waktu 2 tahun ke depan. Saya memang bilang 2 karena kalau 2 tahun itu gak terlalu lama.
Kalau setahun terlalu cepat, malah saya ambil angka 2 daripada angka 1. Bilang 3 tahun terlalu lama juga, begitu kan? Udah, itu aja ya kan? Ini bayangkan ada bapak-bapak pulangnya 6 bulan sekali, setahun sekali. Anaknya masih masa pertumbuhan Pak Bu, gitu kan? Dia anaknya baru bisa ngomong begitu, baru bisa merangkak. Bapaknya pulang gitu ya, karena biasanya nggak pernah ada bapaknya. Bapaknya pulang di depan pintu, anaknya bilang gini, mampir om. Itu bapaknya dipanggil om, saking nggak kenal dengan bapaknya. Sedih kalau kemudian kita, hidup kita hanya untuk seperti itu. Ya, keluarga kita juga punya hak ya. Baik, kemudian kita bisa masuk ke situ ya. Ini buat orang-orang yang kerjanya banyak meninggalkan keluarga kita. Untuk orang-orang yang setiap lebaran menjanjikan kepada anak-anaknya, nanti kalau puasanya selesai 30 hari, adik nanti boleh baju sesuka adik. Tanggal 29 Ramadan terakhir anaknya nagih kan, mama, kapan kita beli baju? Katanya mama kalau puasanya penuh mau dibelikan baju. Oke, ayo kita ke supermarket. Akhirnya apa? Adanya masuk supermarket, silakan nak pilih baju kesukaanmu. Anak seneng banget kan, lari ke sana, lari ke sini gitu kan. Akhirnya dia masuk ke tempat baju, kemudian dia pegang baju itu, kemudian dia bilang, mama, aku mau baju yang ini. Mamanya udah gemetaran, kenapa masuknya ke sana? Harusnya nggak boleh ke sana, begitu kan? Begitu datang, yang lihat pertama kali bukan bahannya, yang lihat pertama kali adalah harganya. Maaf kalau ada yang tersinggung ya. Ini kisah lebaran tahun lalu, tahun depan jangan lagi terulang kayak begitu. Tapi kita bilang sama anaknya gitu kan, nah ini baju nggak bagus, bahannya cepet rusak, warnanya norak, mana cocok dengan kulitmu. Ayo nak, kita ke sebelah sana aja, di sana bagus-bagus. Padahal nggak cocok apanya? Aduh, duitnya.